我先走了。哎，不是班长，班长我呢？可他们呢？ Untuk teman-teman yang belum menonton part satunya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Semakin banyak waktu yang dilalui Lee He dengan Yuan, membuat hubungan mereka semakin dekat. Disitulah Ning Zeyu merasa cemburu. Sebagai tanda terima kasih Lee He kepada Yuan, karena sudah membantunya dalam belajar, Lee He pun mengajaknya bersenang-senang berdua. Walaupun sebenarnya saat itu, ia ada janji dengan Ning Zeyu untuk mengikuti sebuah seminar. Keesokan harinya, nilai ujian telah keluar. Lee He dan teman-temannya mendapat nilai yang cukup memuaskan. Namun, ia malah dikira kepala sekolah menyontek satu sama lain. 所以说啊，这个作弊是有效果的，问题是不是你发的帖子？是。 Dan di sini mereka merasa kesal karena usahanya untuk belajar dengan giat malah dinilai curang. Benarnya, kepala sekolah menilai mereka telah menyontek karena salah satu dari mereka memberi soal ujian kepada seseorang. Namun, di situ Lee He menghapusnya saat ujian dan tak ingin berbuat curang. 马主任，我觉得通报就通报呗。我们体育生在你眼里考到就是作弊。我太贪心了，都怪哎我。，李贺，你给我站住！马主任，就是啊，还是会从学校可从来没有出现过。就他行了。 Yuan yang mengetahui bahwa mereka tidak bersalah, akhirnya membantu mereka untuk keluar dari fitnah itu. Dengan bantuan Ning Zeyu yang ahli pemrograman, hasilnya mereka bisa meretas data yang telah terhapus dan menjadikannya bukti bahwa Lee He dengan teman-temannya menjawab soal dengan cara yang jujur, sehingga nama mereka pun bersih dari masalah itu. Karena itu, Lee He pun berterima kasih kepada Yuan dan juga dengan Ning Zeyu yang telah membantunya. Tanpa disadari, Yuan mulai menyukai karakter Lee He yang penuh dengan kepercayaan diri, dengan keadaan mereka sebelumnya yang berlawanan, telah berubah menjadi sangat dekat. Suatu hari yang cerah, artis terkenal dari luar negeri telah datang. Artis itu bernama Ye Jingxi. Ye Jingxi merupakan artis kelas atas yang sebenarnya berasal dari kota yang sama dengan Yuan. Di situ, Jingxi memutuskan untuk meneruskan sekolah yang sama dengan Yuan, walaupun dengan resiko ia harus menghindari semua penggemarnya di sana. Tanpa disangka, Ye Jingxi adalah teman dekat Yuan saat mereka masih kecil, yang saat itu Ye Jingxi bernama Xiao. Yuan tidak menyangka ia bisa bertemu lagi dengan Ye Jingxi sejak berpisah saat kecil. Kehadiran Ye Jingxi di sana membuat sekolah menjadi ramai. Namun, bagi Lee He, ia mendapat saingan baru. Bukan hanya ia dan Ning Zeyu yang menyukai Yuan, tetapi Ye Jingxi juga menyukainya. Yuan pun juga mendapat imbasnya, karena Han Yayi, gadis yang disukainya, juga penggemar berat Ye Jingxi. Karena keadaan yang semakin rumit, Lee He mengajak Ning Zeyu bekerja sama untuk membuat Ye Jingxi menjauh dari Yuan, walaupun mereka sebenarnya bersaing juga untuk mendapatkan Yuan. Namun, mereka telah memutuskan untuk mendapatkan cinta dari Yuan dengan bersaing secara sportif. Beberapa hari, mereka mengganggu Ye Jingxi bersama, dan hal itu membuatnya Ye Jingxi sadar bahwa Lee He dengan Ning Zeyu juga menyukai Yuan selain dirinya. Malam itu, Ye Jingxi datang ke rumah Yuan. Ia meminta tolong kepada Yuan untuk mengajarkannya beberapa pelajaran dan juga dialog bahasa Inggris, karena ia akan mengikuti audisi akting menjadi perenang luar negeri. Di situ, Yuan pun meminta tolong kepada Ning Zeyu untuk melatihnya bahasa Inggris, dan Lee He ditugaskan untuk melatih fisiknya. Awalnya mereka tidak ingin membantu, namun jika mereka menolak Ye Jingxi, malah akan membuat Jingxi sering berduaan dengan Yuan. Karena itu, mereka langsung bersedia untuk membantu Ye Jingxi, karena sudah jelas ketiga cowok ini menyukai gadis yang sama. Maka dengan berbagai cara yang dimiliki, mereka akan bersaing mendapatkan cinta dari Yuan. 我们一起教。
我从小就乐于助哎，人，不，救人民是的七级浮屠啊！好的。 Beberapa minggu pun telah mereka lewati bersama, yang tanpa disadari, kebersamaan mereka terasa sangat akrab. Walaupun mereka sebenarnya sedang bersaing, namun masih tetap saling tolong-menolong. Nilai ujian mingguan telah keluar. Lee sangat senang karena ia bisa mendapatkan nilai yang tinggi, dan hal itu juga membuat Yuan senang. Suatu hari, Yuan dengan Yi Jingxi mendapat masalah karena mereka memakan pizza yang sudah kadaluarsa. Dan akhirnya mereka harus pergi ke rumah sakit. Di sini manajer Yi Jingxi datang. Ia ingin Yi Jingxi sedikit profesional dalam pekerjaannya dan ingin teman-temannya menjaga jarak dengannya karena dapat berpengaruh pada popularitasnya. Tidak hanya dia, Ning Zeyu juga mendapatkan masalah. Ia tidak diizinkan orang tuanya untuk menjadi programmer, terutama ibunya. Ibunya ingin Ning Zeyu seperti kedua orang tuanya, yaitu menjadi seorang pengacara. Tetapi Ning Zeyu tidak menginginkan hal itu. Setelah beberapa waktu, karena mereka sudah kelas 12, yang sebentar lagi akan lulus, mereka mendapat tugas untuk menuliskan kemana mereka akan melanjutkan sekolah. Di sini, Lee memutuskan untuk masuk ke universitas olahraga yang elit dengan standar nilai yang tinggi. Yuan sangat senang dan mendukung keputusannya Lee. Namun masalahnya, sebenarnya Lee sudah berjanji untuk masuk ke universitas yang sama dengan Chuan. Karena ia telah melanggar janji itu, keadaan mereka pun menjadi memburuk. Akhirnya, Lee menceritakan hal itu kepada Yuan. Setelah menjelaskan panjang lebar, Yuan ingin Lee lebih mengerti tentang keinginan Chuan. Walaupun mereka tidak berada di universitas yang sama, nantinya mereka bisa berlatih bersama. Di sini, Han Yai juga menjelaskan hal itu kepada Chuan, sehingga keadaan di antara mereka kembali membaik. Namun di balik hal itu, Ning Zeyu mendapat tekanan lagi dari ibunya, yang membuat dirinya tidak fokus belajar dan membuat Yuan dan yang lainnya merasa khawatir. Bahkan mereka mendapatkan kabar bahwa Ning Zeyu akan dipindahkan dari sekolahnya jika ingin tetap menjadi programmer. Entah seberapa keras ibunya menegaskan hal itu, akan tetapi Yuan dan yang lainnya tetap mendukung apa yang diinginkan Ning Zeyu. Dan berkat mereka, Ning Zeyu tetap ingin melakukan apa yang ia inginkan, walaupun ia harus melawan kehendak orang tuanya. Dan kini hari libur telah tiba. Mereka memutuskan untuk jalan-jalan bersama. Setelah itu, Ning Zeyu akan mengikuti pelatihan untuk menjadi programmer. Di sisi lain, Yuan yang sedang bersama adiknya didatangi oleh Yi Jingxi. Dan tak lama juga Lee pun datang. Di sini persaingan kembali terjadi antara Lee dengan Yi Jingxi. Mereka bersaing membuat masakan untuk Yuan. Dari persaingan itu, terlihat bahwa Yuan telah jatuh cinta dengan Lee. Ia menyukai karakter Lee yang sederhana, percaya diri, pemberani, dan juga sangat lucu. Dan Yi Jingxi akhirnya menyadari bahwa mereka saling menyukai. Hari telah berlalu, terlihat sebuah masalah kembali terjadi dengan Yuan. Berita terbaru telah mengetahui bahwa ia adalah gadis yang sangat dekat dengan Yi Jingxi, di mana hal itu berpengaruh pada popularitas Yi Jingxi sendiri. Beberapa media dan juga fansnya Yi Jingxi mencari keberadaan Yuan. Keadaan mereka benar-benar sedang kacau akibat hal itu, hingga membuat Yuan sedikit terluka. Masalahnya, mereka masih belum tahu siapa penyebab dari semua masalah ini. Dilihat dari foto yang tersebar, masalah itu sepertinya berasal dari orang sekitar Yuan. Dan benar, malam harinya mereka mengetahui
bahwa masalah itu disebabkan oleh teman satu kelas mereka yang bernama Pan Hao. Alasannya karena ia iri terhadap kehidupan Yuan dan yang lainnya. Ia iri dengan Yuan dan Ning Zeyu yang selalu menjadi sorotan atas kepintarannya. Dan Li He yang seorang atlet populer, ditambah Yi Jingxi yang menjadi artis. Hal itu membuat Pan Hao berpikiran untuk memperburuk keadaan mereka. Namun, karena Yi Jingxi dan yang lainnya sudah mengetahui, mereka akan menerima maaf darinya. Asalkan ia menghapus berita yang sudah tersebar dan membuat klarifikasi, keadaan pun mulai membaik. Namun, perasaan Pan Hao masih terluka, sehingga ia memutuskan untuk pindah dari sekolah. Setelah kejadian itu, Yi Jingxi memutuskan untuk meneruskan sekolah ke luar negeri sesuai dengan yang ia inginkan, walaupun harus meninggalkan Yuan, seorang gadis yang sangat ia sukai. Namun sebelum itu, ia mengadakan konser untuk para teman-temannya dan juga fansnya. Namun, Li He dan Ning Zeyu tidak akan hadir karena Ning Zeyu tidak diizinkan ibunya untuk pergi. Dan Li He harus berlatih ekstra karena ia akan mengikuti kompetisi lari jarak dekat untuk mendapatkan sertifikat nasionalnya yang kedua. Ia akan menggunakan sertifikat itu untuk masuk universitas yang ia inginkan. Ternyata di acara konser itu, Yi Jingxi ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuan. Namun, Yuan sudah mengetahuinya terlebih dahulu, sehingga Yuan menghindar. Dan di akhir acara, ia menjelaskan bahwa ia akan menganggap Yi Jingxi sebagai sahabat saja. Dirinya tidak memiliki perasaan yang lebih. Perkataan Yuan saat itu membuat Li He merasa tenang. Karena ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dan Yi Jingxi pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Yuan, ia sudah dibuat jatuh cinta oleh Li He. Hari-harinya sangat menyenangkan jika ada Li He, walaupun ia sering jatuh sakit. Beberapa waktu Yuan lewati untuk bersenang-senang berduaan dengan Li He. Dan bagi Li He, itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Sebenarnya hari itu adalah hari ulang tahunnya, dan ia sangat senang Yuan bisa bersamanya sepanjang hari. Kedekatan mereka membuat Ning Zeyu sadar bahwa ia kalah satu langkah dengan Li He untuk mendapatkan Yuan. 今天是我生日，请你吃个蛋糕。不用了，谢谢。快乐，我今天本来去呢，就是好了，晚安。 Suatu malam, adiknya Yuan ingin mengetahui cerita kematian ayahnya, yang pada saat itu ia masih berusia 4 tahun, sehingga tidak bisa mengingatnya dengan baik. Yuan pun mengambil beberapa benda yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan menjelaskan bahwa ayahnya tiada akibat sebuah penyakit yang bernama leukemia. Penyakit ini membuat korbannya tidak memiliki stamina, sehingga sering kelelahan, berkurangnya nafsu makan, dan luka memar yang susah membaik, hingga korban itu tidak memiliki daya kembali. Adiknya pun kini mulai mengerti apa yang telah terjadi. Namun, yang tidak disangka, Yuan memiliki luka memar yang cukup lama. Yang terjadi hanya karena ia terbentur bangku sekolah. Ia menyembunyikan hal itu selama beberapa hari, dan Yuan mulai khawatir karena pada saat itu ia sering pingsan secara tiba-tiba. Ia pun mulai mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya secara sembunyi-sembunyi, dengan cara mencari buku pengetahuan tentang penyakit tersebut. Namun, Ning Zeyu menyadari bahwa ia menyimpan rahasia penyakit itu, dan kini Ning Zeyu mengetahuinya. Di situ Yuan berharap kepada Ning Zeyu untuk merahasiakan hal itu dari Li He, sampai Li He selesai dari kompetisi lomba larinya, agar tidak mempengaruhi pertandingannya. Ning Zeyu pun menjaga rahasianya lebih baik. Namun keadaan itu malah membuat Li He cemburu. Ia merasa Yuan mulai menjauhinya. Hari demi hari, Li He hanya bisa memegang janjinya dengan Yuan, yaitu saling mempercayai. Dan hal itu sebenarnya
sangat sulit bagi Li He karena ia tidak tahu alasan Yuan menjauhinya. Di balik hal itu, Ning Zeyu ingin Yuan terbuka dengan ibu dan adiknya bahwa ia mengalami beberapa tanda-tanda penyakit yang sama dengan ayahnya. Maka malam itu pun Yuan mengatakan penyakitnya. Dan hal itu pun membuat ibu dan adiknya sangat bersedih. Mereka ingin melakukan tes kesehatan untuk mengetahui apakah ia benar-benar mengidap penyakit leukemia. Di balik hal itu, perasaan Li He benar-benar tidak karuan, hingga membuatnya terjatuh saat latihan. Di mana hal itu akan berpengaruh besar pada kompetisinya. Demi tidak mengecewakan Yuan, Li He pun menyembunyikan hal itu. Namun malah diketahui oleh Yuan. Kini pertandingan Li He akan dimulai. Perasaan Li He yang masih tidak karuan karena memikirkan Yuan. Sehingga hasil pertandingan menunjukkan bahwa ia telah kalah. Saat itu sebenarnya Yuan sangat ingin hadir dan menyemangatinya. Namun ia malah tiba-tiba pingsan. Dan ia bisa kembali dengan baik dengan bantuan Ning Zeyu. Keadaan mereka pun menjadi gelisah. Yuan yang semakin khawatir dengan tubuhnya, dan Li He sedang sedih memikirkan Yuan. Tak luput juga dengan kekalahan pertama kali yang ia rasakan. Hingga suatu malam Li He menemui Yuan. Ia menceritakan semua yang ia alami dan meminta maaf telah mengecewakannya. Pada saat itu, Yuan memutuskan untuk mengungkapkan semua yang ia alami tentang penyakit yang ia derita. Dan hal itu membuat Li He benar-benar khawatir kepadanya. Li He juga berjanji akan selalu ada untuk Yuan apapun yang terjadi. Hasil pemeriksaan kesehatan Yuan pun telah keluar dan membuktikan bahwa gejala yang Yuan alami bukanlah penyakit leukemia, melainkan hanyalah penyakit anemia biasa saja. Hal itu membuat Yuan tenang dan sangat senang. Teman-temannya juga dibuat senang akan hal itu. 高考而已，不要太紧张。啊，再见吧，手掌。Yuan membuat sebuah teka-teki untuk Li He, di mana teka-teki itu sangat sulit dipecahkan. Sehingga Li He meminta bantuan Ning Zeyu yang pintar, dan Ning Zeyu tahu teka-teki itu. Ia mengatakan bahwa Yuan mengajak Li He bertemu di ruangan siaran sekolah, di mana tempat itu adalah tempat pertama kali mereka bertemu. Lalu diperlihatkanlah Yuan dan Li He bertemu. Di situ Yuan pun mengungkapkan perasaannya kepada Li He. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah drama film yang berjudul Please Classmate. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen jika kalian suka dengan video ini. Saya dari Movie Day. Sampai jumpa kembali.